wa anfusihim. Inilah hebatnya Quran, dia selalu sinkron. Dibuka dari halaman berapapun, ayat berapapun, lompat kemanapun, dia saling melengkapi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abang kakak, ayah bunda yang baik, yang rahmati Allah, setiap kebaikan tuh dibalas dengan kebaikan, setiap keburukan juga dibalas dengan keburukan. Kalimat ini mungkin perlu kita telaah lebih dalam untuk meyakini bahwasanya tidak ada yang luput dari teguran Allah, tamparan Allah ketika seseorang itu berbuat buruk, untuk membalas keburukan orang itu dengan keburukan yang sama. Kita tidak diharapkan oleh Allah untuk bertambah usia, bertambah umur, lalu membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Tidak gitu. Allah takdirkan kita sebagai orang beriman, bertambah umur, itu harus bertambah juga keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya yang buruk-buruk tuh pasti dibalas dengan keburukan, yang baik-baik pasti dibalas dengan yang baik-baik. Abang kakak, tadi ada kalimat dari ayah kita, takwa pangkal kaya. Salah satu definisi takwa itu adalah kaziminal ghaiza. Lalu ada kalimat tadi, takwa pangkal kaya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Jangan lupa, Ramadan bukan untuk war takjil. Ramadan bukan tanda kutip semata-mata lomba jus, lomba sholat. Ini hati-hati kalimat saya ini, lomba ibadah dan itu pakai KPI kita sendiri, lupa apa target yang diminta oleh Allah. Ayat ini nanti populer, semua ustadz akan bawakan ayat ini, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku wajibkan puasa agar kalian bertakwa. Berhasilkah Ramadan kita berdasarkan apa yang Allah firmankan? Dan yang paling jelas itu di surat 133 Ali Imran 133, 134, 135. 90 hari melawan kemalasan, 90 hari memaksa diri untuk bangun subuh lebih awal, 90 hari memaksa diri untuk berjamaah di masjid, 90 hari untuk baca Quran, 90 hari untuk jaga mulut, 90 hari untuk menahan amarah. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang luasnya arduhas samawati wal ard, uiddat, disiapkan. Jadi surga ini Allah prepare. Tentu ini ayat untuk orang yang masih percaya sama Allah ya. Karena saya dapat kesimpulan sederhana, kenapa orang tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya siksa kubur. Jangankan yang begitu-begitu, Allah aja dia tidak percaya. We are talking with the wrong person. Dia tak percaya Tuhan. Maka bagi dia surga neraka tidak realistis dan tidak relevan sama otak dia. Jangan dipaksa. Ngapain kita di Ramadan? Apa pemanasan di bulan Rajab ini? Satu, yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Berinfak, bersedekah di waktu lapang maupun sempit. Abang kakak, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Melawan kebakhilan dalam diri sendiri itu bagian dari pemanasan menghadapi Ramadan. Jadi Ramadan itu berhasil atau tidak ketika kita selesai Ramadan, berarti bulan Syawal, itu semakin dermawan. Cara membandingkannya, bandingkan infak, sodakoh, wakaf, zakatmu di bulan Ramadan itu dengan bulan Syawal. Apakah kuantitas atau kualitas infaknya makin naik atau turun? Yang tahu kau sendiri. Allah tahu enggak kalau kita tak punya duit tapi pengen sedekah? Sekarang pertanyaannya, Allah tahu enggak kalau kita itu punya duit tapi pura-pura tak punya? Saya tidak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu aja. Allah tuh punya sejuta cara loh untuk merampoknya. Tidak bermaksud mengeneralisir, tapi ini bisa jadi satu dari sekian banyak materi untuk muhasabah. Kalau abang kakak ngerasa badan mudah sakit, ujian kayak tak habis-habis, coba cek. Jangan-jangan kita ada di zona pelit, bakhil berbalut dalil. Abang kakak lihat ke dalam diri, bikinkan budget,
tentukan skala prioritas, berapa yang mau disedekahkan, berapa yang mau dizakatkan, berapa yang mau diinfakkan. Ramadan Allah minta harta. Kalau kau belum bisa kaya secara harta, minimal mentalmu mental kaya. Apa mental kaya ya man? Pantang begini. Otaknya selalu saya bisa ngasih apa. Siapapun yang mentalnya minta, mentalnya ngambil, taker, mentalnya taker, tukang ngambil, itu pasti miskin. Tapi ada mental-mental giver, give. Saya bisa ngasih apa? Saya bisa bantu apa? Jadi kalau dibandingkan abang kakak, itu ada kalimat begini, harta dulu baru jiwa. Buka surat 4 ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dorori wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Inilah hebatnya Quran, dia selalu sinkron. Dibuka dari halaman berapapun, ayat berapapun, lompat kemanapun, dia saling melengkapi. Amanu wa amilus solihat. Iman ini turunannya aqomas sholah wa ataz zakah. Zakat bagian dari amal soleh, solat bagian dari iman. Dia selalu sinkron. Begitu tadi Allah uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Allah minta harta, lalu minta jiwa. Jihad dengan jiwa ini apa tadi? Memaafkan, menahan amarah. Apa yang Allah sebutkan pertama? Bi amwalihim. Pentingnya MTC, menentukan titik cukup supaya kita bisa sedekah, Bang Kakak. Kalau yang kenal Allah dan buka surat Al-Munafikun surat 63 ayat 10, kau akan paham betapa prioritasnya meletakkan zakat, infak, sedekah, wakaf di poin nomor 1 sebelum kau urutkan lagi yang lain. Makanya udah diajarkan dari jangan banyak ngutang, jangan banyak gaya. Abang kakak, prioritas nomor 1 abang kakak, kebenaran itu kan pahit dan sedikit. Begitu dapat duit, pertama kali keluarkan budget dulu untuk zakat, infak, wakaf. Sisanya kita baru nahan-nahan nih. Tapi begini pasti ditentang, karena memang yang benar itu sedikit dan pahit. Kenapa kau kena utang? Kenapa kau kena riba? Kenapa hidupmu tidak berubah? Karena cara mengatur duitnya salah. Coba jawab jujur. Orang-orang yang sedekah-sedekah tuh biasanya duit sisa atau duit prioritas? Jawab jujur. Nanti Ustadz kalau ada sisa baru sedekah. Maka hidup kau sama dengan orang kebanyakan. Hanya membalik aja. Dapat, jadikan skala prioritas. Sedekah, nafkah keluarga, nafkah istri, kerabat, Al-Baqarah 215, kemudian geser lagi. Kalau untuk foya-foya, Masya Allah, Tabarakallah. Kau ngapa lihat ada orang tuh sustain gitu, istiqomah, kaya, sukses, berhasil? Karena dia memprioritaskan Allah di atas segalanya. Ayatnya jelas, suratnya jelas, 63 ayat 10. Maka saya bilang, yang hari ini sakit itu bukan sebenarnya tentang kemiskinan ekstrim saja, tapi kepelitan ekstrim ini loh yang jadi muskilah hari ini tuh. Dan kau tidak usah noleh orang lain, kau tengok dirimu sendiri. Saya harus pastikan barang itu lebih murah daripada sedekah saya. Sedekah yang saya keluarkan harus lebih banyak daripada apa yang saya beli. Jadi abang kakak, letakkan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf itu jadi skala prioritas. Saya mengingatkan Al-Munafikun ayat 10 ini untuk diri saya pribadi, karena ini yang paling diinginkan oleh orang mati untuk balik ke dunia, pengen sedekah. Kepelitan ekstrim, bakhil berbalut dalil itu sudah harus ditinggalkan. Lawan kepelitanmu sendiri. Jangan kau bandingkan sama orang yang sedekahnya 1.000, 2.000, sekali salah masuk 50.000 minta kembalian dari kotak amal. Kau harus sudah mulai berani melawan gitu, biasa gitu. Dulu sedekahnya hijau paling tinggi, sekarang harus mulai paksa, minimal biru atau merah. Banyak-banyak, sering-sering. Mentalmu nerima atau ngasih. Apa yang harus saya berikan Ayaman? Saya berikan harta atau tenaga?
Lihat, Allah minta apa? Allah minta apa? Allah minta dua-duanya. Nih, faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Nomor 1 harta dan jiwa. Ayo abang kakak, lawan kepelitan dalam diri kita. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan dirimu dengan dirimu yang satu lagi. Kau yang paling tahu seberapa pelit dirimu. Allah bilang apa bang kakak? Di surat 9 ayat 75, orang ada yang berjanji kalau nanti dia kaya dia mau sedekah. Begitu dikasih Allah kekayaan, fa'lamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Langsung pelit, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Akhirnya kata Allah, balasannya fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Langsung ditancapkan Allah kepelitan.